Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Yang abadi bukan dunia ini, tapi hati yang berserah kepadanya. Saudaraku, dunia ini luas, penuh warna, penuh cerita. Tapi satu hal yang tidak ia miliki adalah keabadian. Tak ada satu pun yang kekal di dalamnya. Semua yang datang pasti akan pergi. Semua yang hidup pasti akan mati. Kita dilahirkan untuk berjalan melewati dunia, bukan menetap di dalamnya. Kita bukan penghuni tetap, tapi hanya tamu yang singgah sebentar. Dunia hanyalah halte menuju kehidupan yang hakiki. Namun dalam singkatnya persinggahan itu, kita bertemu banyak hal. Kita mencintai, kita memiliki, dan kita merasa tak ingin kehilangan, padahal semua yang kita genggam tidak pernah benar-benar milik kita. Allah mempertemukan lalu memisahkan. Bukan karena Allah zalim, tapi karena memang dunia ini bukan tempat tinggal abadi. Allah tidak ingin kita menetap di tempat yang sementara. Betapa banyak pertemuan yang kita syukuri, tapi sedikit dari kita yang bersyukur ketika Allah mengambil kembali, padahal yang diambil adalah miliknya, dan kita hanya diberi kesempatan untuk merasakannya sebentar. Kita menggenggam erat dunia, padahal dunia akan melukai ketika digenggam terlalu kuat. Dunia tidak pernah ingin dimiliki. Ia datang untuk menguji, bukan untuk disimpan selamanya. Hati yang mencintai Allah akan siap kehilangan apapun, karena tahu bahwa yang abadi hanyalah pertemuan dengannya. Tapi hati yang mencintai dunia akan terus gelisah karena dunia selalu berubah. Allah tidak pernah salah dalam mengatur. Pertemuan yang kita kira sia-sia, perpisahan yang kita kira menyakitkan, semuanya adalah bagian dari kasih sayangnya yang tak bisa dijangkau oleh akal. Maka mari kita belajar. Belajar menerima, belajar melepas. Belajar mencintai karena Allah, bukan karena dunia. Karena cinta karena Allah akan bertemu kembali di akhirat, sedangkan cinta karena dunia akan hilang bersama dunia. Ini bukan sekadar narasi, tapi cermin untuk kita semua. Semoga hati ini lembut untuk menerima kebenaran, ringan untuk meninggalkan yang fana, dan kuat untuk berpegang pada yang kekal, Allah Azza wa Jalla. Takdir yang mempertemukan, takdir yang memisahkan. Dalam hidup ini, kita seringkali terpesona oleh pertemuan. Dua insan yang tak saling mengenal dipertemukan di bawah takdir yang sama. Dua jiwa yang asing tiba-tiba menjadi dekat, seakan dunia memang diciptakan untuk pertemuan yang indah itu. Tapi kita lupa bahwa Allah mempertemukan bukan untuk kita genggam selamanya. Dia mempertemukan sebagai bagian dari ujian, sebagai bagian dari perjalanan, sebagai bagian dari pelajaran. Bukan semua yang datang akan tetap tinggal. Banyak hati yang kecewa bukan karena kehilangan, tapi karena berharap bahwa semua yang Allah izinkan hadir akan selamanya berada. Padahal dunia bukan tempat keabadian, dan apapun yang datang pasti akan pergi. Allah tak pernah menjanjikan semua yang kita cintai akan kekal di sisi kita. Bahkan orang tua, anak, pasangan, dan sahabat, semua adalah titipan, diberi untuk sementara, lalu akan diambil saat waktunya tiba. Maka jangan terlalu menggenggam erat sesuatu yang memang bukan milik kita sepenuhnya. Dunia bukan milik kita, dan segala isinya hanya numpang lewat dalam perjalanan menuju akhirat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau di dunia ini hanyalah seperti seorang pengembara yang berteduh di bawah pohon lalu melanjutkan perjalanan? Maka mengapa kita merasa bahwa apa yang datang harus kita miliki selamanya? Allah mempertemukan untuk mengajarkan makna syukur. Allah memisahkan untuk mengajarkan makna ikhlas. Keduanya adalah sisi dari cinta yang tidak selalu menyenangkan, tapi selalu menyucikan.
Hati yang mencintai karena Allah akan siap kehilangan karena Allah. Tapi hati yang mencintai karena dunia akan runtuh saat dunia mengambil kembali apa yang dulu ia beri. Mari kita belajar menerima takdir pertemuan dan perpisahan dengan sikap ridha. Karena takdir itu tak pernah salah dan Allah selalu punya maksud baik dalam setiap peristiwa. Dunia hanyalah tempat transit. Jika pertemuan membuat kita lalai dan perpisahan membuat kita putus asa, maka kita belum memahami tujuan hidup ini. Kita masih menggenggam dunia seakan ia abadi. Dunia, antara genggaman dan pelepasan. Kita sering merasa dunia ini milik kita. Ketika harta terkumpul, jabatan diraih, dan cinta hadir dalam hidup, kita merasa sedang menggenggam dunia dalam genggaman yang erat. Tapi apakah dunia benar-benar bisa digenggam? Dunia bukan milik kita. Ia hanyalah serpihan kenikmatan yang Allah izinkan kita rasa sesaat. Layaknya pasir yang dipegang, makin kita genggam erat, makin ia mengalir keluar dari sela-sela jari. Ketika kita terlalu mencintai dunia, maka kita akan terluka berkali-kali saat dunia itu tidak berjalan sesuai keinginan kita. Kita akan kecewa, marah, dan merasa hampa. Tapi saat kita sadar bahwa dunia memang tempat melepaskan, bukan menggenggam selamanya, maka hati kita menjadi ringan. Kita tidak berharap pada yang fana, tapi hanya bergantung pada yang kekal, Allah. Dunia mengajarkan banyak pelajaran, bahwa semua yang kita kumpulkan pada akhirnya akan ditinggalkan. Rumah yang megah, kendaraan mewah, gelar dan kehormatan, semua akan tinggal cerita. Bahkan tubuh ini pun akan dilepaskan. Ia akan menjadi tanah. Maka bagaimana mungkin kita merasa dunia bisa digenggam jika tubuh sendiri saja akan ditanggalkan dari ruh kita? Dunia tidak salah. Yang salah adalah cara kita memaknai dunia. Ia adalah jembatan, bukan tujuan. Ia adalah tempat ujian, bukan tempat peristirahatan. Maka saat Allah mengambil kembali apa yang dulu ia berikan, janganlah protes, janganlah marah, karena semua itu bukan milik kita. Kita hanya diberi hak pakai, bukan hak milik. Dunia itu seperti bayangan, semakin kita kejar, semakin ia menjauh. Tapi jika kita berjalan menuju akhirat, maka dunia akan mengikuti dari belakang dengan tenang. Melepaskan dunia bukan berarti kita membencinya, tapi kita sadar bahwa cinta sejati bukan pada dunia, melainkan pada Allah yang menciptakan dunia. Ketidakabadian adalah kenyataan. Kita hidup di dunia yang berubah setiap waktu. Siang berganti malam, muda berubah menjadi tua, bahagia digantikan oleh duka. Semua berubah. Tidak ada yang benar-benar tetap. Bahkan waktu yang tak bisa dilihat terus berjalan dan mengubah segalanya. Anak-anak tumbuh dewasa, teman bermain menjadi orang asing, rumah masa kecil menjadi kenangan. Lalu mengapa kita mengira dunia ini bisa memberikan kepastian? Mengapa kita berharap dunia memberi ketenangan yang abadi? Dunia bukan tempat abadi, dunia tempat di mana semua akan berakhir. Ketidakabadian adalah kenyataan yang tak bisa dihindari. Bahkan ketika kita berusaha mempertahankan, Allah tetap akan mengambil jika waktunya telah datang. Dan sungguh, Allah telah mengingatkan kita dalam firman-Nya bahwa dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kehidupan yang hakiki ada di akhirat. Itulah tempat kembalinya segala sesuatu. Maka setiap detik dalam hidup ini adalah penanda bahwa kita sedang menuju pengakhiran. Setiap usia yang bertambah adalah alarm bahwa dunia sedang menjauh dan akhirat semakin dekat. Jika kita memahami ini, maka kita tidak akan terlalu terpikat dengan keindahan dunia. Kita tetap bekerja, tetap berjuang, tapi dengan niat yang benar untuk Allah. Dan jika dunia membuat kita menangis, maka itu bukan karena dunia jahat, tapi karena kita terlalu berharap pada sesuatu yang memang tidak bisa memberi ketenangan hakiki. Allah tidak pernah menciptakan dunia untuk menjadi tempat bahagia abadi. Dunia adalah ladang amal,
dan ladang tidak akan selalu nyaman. Tapi siapa yang sabar menanam, dia akan memetik hasilnya di akhirat. Ketidakabadian dunia bukan untuk ditakuti, tapi untuk diingat, supaya kita tidak terlena, supaya kita tidak terlalu menaruh hati pada tempat yang memang bukan tempat tinggal selamanya. Cinta yang harus siap kehilangan. Banyak orang merasa cinta adalah tentang memiliki, padahal dalam Islam, cinta adalah tentang mengikhlaskan dan menuntun. Mencintai karena Allah artinya siap kehilangan karena Allah. Kita pernah mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tapi kemudian waktu memperlihatkan bahwa cinta itu harus dilepas. Bukan karena tidak berharga, tapi karena Allah lebih tahu kapan sesuatu harus diakhiri. Hati manusia bisa remuk ketika kehilangan, tapi jika hatinya bergantung kepada Allah, maka kehancuran itu tidak menjadi kehancuran total, karena cinta sejatinya adalah kepada Yang Maha Kekal. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap bersama kita jika Allah sudah menetapkan jalan yang berbeda. Kita bisa menangis, tapi kita tidak boleh membenci takdir. Setiap cinta yang datang adalah ujian. Apakah kita mencintainya karena Allah? Apakah kita siap kehilangan jika Allah memisahkan? Atau kita mencintainya karena nafsu dunia? Jangan sampai cinta yang datang membuat kita lupa siapa yang mengirimkannya. Dan jangan sampai cinta yang pergi membuat kita marah kepada Dia yang Maha Bijaksana. Dunia ini bukan tempat menyandarkan seluruh harapan kita, sebab semua yang kita sandarkan akan lepas, dan ketika lepas, hanya orang yang bersandar kepada Allah yang tidak jatuh. Terkadang kehilangan adalah cara Allah membebaskan kita dari sesuatu yang tidak kita sangka menyakitkan. Kita terlalu sayang hingga lupa bahwa tidak semua yang indah baik untuk kita. Maka saat Allah mengambil, bersujudlah, karena mungkin dengan kehilangan itulah Allah ingin kita lebih dekat kepadanya. Hati yang patah bisa menjadi hati yang paling tulus dalam berdoa. Dan kelak di akhirat, tidak akan ada perpisahan. Jika cinta itu karena Allah, maka Allah akan pertemukan kembali dalam keabadian yang tak terganggu oleh jarak, waktu, dan kematian. Hidup adalah amanah yang sementara. Segala yang kita miliki hari ini adalah amanah. Baik tubuh, waktu, keluarga, harta, hingga kesempatan untuk bernafas. Semua itu akan diambil kembali satu persatu. Kita tidak memiliki apapun secara mutlak, bahkan jiwa ini pun milik Allah. Dia meniupkannya dan Dia pula yang akan mengambilnya kembali. Inilah hakikat hidup yang sering kita lupakan. Dunia terlalu semu untuk dijadikan sandaran. Ia akan mengecewakan kita ketika kita bersandar padanya, tapi dunia akan mendekat ketika kita bersandar pada Allah. Maka berhati-hatilah terhadap rasa memiliki yang berlebihan. Jika kita terlalu mencintai dunia, maka saat dunia itu hilang, hati kita ikut hancur. Tapi jika kita meletakkan dunia di tangan, bukan di hati, kita akan tenang. Banyak yang merasa kehilangan ketika hartanya diambil, atau saat sakit datang, atau ketika usianya bertambah. Padahal semua itu adalah bagian dari siklus yang memang ditetapkan sejak awal. Jangan merasa dunia ini kejam karena mengambil sesuatu dari kita. Dunia hanya menjalankan perintah Allah. Yang salah adalah kita yang menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang sementara. Hidup bukan soal berapa banyak yang kita kumpulkan, tapi seberapa banyak yang kita lepaskan dengan ikhlas. Karena yang akan kita bawa bukan yang kita genggam, tapi yang kita berikan. Rasulullah SAW hidup dalam kesederhanaan, padahal beliau bisa saja meminta kekayaan. Tapi beliau tahu dunia bukan rumah sesungguhnya, maka beliau memilih cukup agar hati tetap lapang. Setiap amanah ada batas waktunya. Saat waktunya selesai, ia akan diambil, dan kita akan ditanya, bagaimana kita menjaga amanah itu? Dengan syukur atau dengan kelalaian? Maka persiapkan hati untuk melepaskan. Karena hidup ini adalah tentang belajar melepas, hingga tiba saatnya kita sendiri yang dilepas dari dunia ini
menuju akhirat yang kekal. Menjadi tamu di dunia yang singkat. Kita hanyalah tamu di dunia. Kehidupan ini bukan tempat tinggal abadi. Ia hanya persinggahan, tempat kita berhenti sebentar sebelum melanjutkan perjalanan yang sesungguhnya. Seorang tamu tidak bisa menuntut kenyamanan penuh. Ia harus tahu diri. Ia harus sadar bahwa waktunya terbatas. Ia tidak bisa membawa semua isi rumah saat berpamitan. Begitu pula kita. Tak ada yang bisa kita bawa saat nyawa ini diambil. Bahkan pakaian yang kita kenakan pun akan diganti dengan kain kafan, lalu dikuburkan sendirian. Jika hidup ini adalah jamuan, maka Allah adalah tuan rumahnya. Dan tamu yang baik adalah yang sopan, tahu adab dan tahu diri, tidak rakus, tidak sombong dan tidak merusak. Banyak orang hidup seakan-akan dia tidak akan mati, padahal ajal bisa datang kapan saja. Dan saat itu tiba, tak akan ada negosiasi, tak ada kompromi, kita harus siap meninggalkan semuanya. Dunia ini memikat, tapi juga menjebak. Jika kita tidak waspada, maka kita akan tersesat dalam gemerlapnya, lupa bahwa tujuan akhir kita adalah Allah dan surganya. Kita adalah musafir yang berjalan membawa bekal. Bekal itu bukan harta atau jabatan, tapi amal saleh, keikhlasan, dan hati yang bersih. Jika kita bisa menjaga hati kita tetap sadar bahwa dunia ini hanya persinggahan, maka kita akan lebih tenang menjalani hidup. Kita tidak akan tergesa-gesa atau terlalu mengejar hal-hal fana. Dunia bukan rumah, ia hanya jalan. Tapi sayangnya banyak yang menjadikan jalan ini sebagai istana, lalu lupa melanjutkan perjalanan menuju rumah yang sesungguhnya di akhirat. Mari kita hidup sebagai tamu yang tahu diri. Jangan terlalu berharap kepada dunia, tapi berharaplah kepada Allah yang menjadikan dunia sebagai jalan menuju ridha dan kasih sayangnya. Waktu yang membongkar segala ilusi. Waktu adalah makhluk Allah yang paling diam, tapi paling tajam. Ia tidak bersuara, tapi perlahan-lahan menggerus semua. Wajah yang muda menjadi tua, kekuatan menjadi lemah, cinta pun bisa berubah. Banyak yang dulu kita jaga, kini telah pergi. Banyak yang dulu kita banggakan, kini tidak berarti. Itulah kerja waktu. Ia membuka kedok dunia, menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar abadi. Kita seringkali ingin waktu berhenti saat bahagia, tapi waktu tak pernah berhenti. Ia terus berjalan dan membawa serta semua hal yang kita cintai. Perlahan, tanpa kita sadari, semua berubah. Maka jika kita tidak menggunakan waktu dengan benar, kita akan menyesal. Waktu yang hilang tidak bisa dibeli. Ia tidak bisa diulang dan tidak bisa disuap agar kembali. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa dua nikmat yang sering dilalaikan manusia adalah waktu luang dan kesehatan. Keduanya akan pergi, dan saat pergi, barulah kita merasa kehilangan. Waktu juga akan menguji kesabaran kita. Ketika doa belum dikabulkan, ketika cobaan tak kunjung reda, waktu menjadi ujian. Apakah kita tetap yakin pada Allah atau kita mulai ragu? Tapi waktu juga membawa kedewasaan. Saat kita pernah menangis karena perpisahan, waktu mengajarkan bahwa semua itu adalah bagian dari rencana terbaik Allah. Jangan melawan waktu, tapi berdamailah dengannya. Gunakan waktu untuk mendekat kepada Allah. Gunakan waktu untuk memperbaiki diri, karena waktu bisa menjadi teman atau bisa menjadi musuh di akhirat. Jika hari ini kita masih diberi waktu, itu artinya Allah masih memberi kesempatan. Jangan sia-siakan dengan terus menggenggam dunia yang fana. Suatu hari, waktu kita akan habis. Dan saat itu datang, semua yang kita cintai akan tertinggal. Maka sebelum waktu memisahkan kita dari dunia, mari kita lepaskan dunia dari hati kita. Rindu yang tak selalu harus bertemu. Ada rindu yang tak pernah sampai. Ada doa yang terus mengalir untuk seseorang yang tak lagi hadir. Ada kenangan yang masih hidup meski orangnya sudah tiada. Itulah dunia, tempat rindu tak selalu bertemu.
Tak semua yang kita sayangi akan tinggal selamanya. Sebagian hanya datang untuk mengajar kita sesuatu, lalu pergi. Dan itu bukan karena dunia kejam, tapi karena dunia memang tidak diciptakan untuk keabadian. Betapa sering kita ingin kembali ke masa lalu, memeluk mereka yang telah pergi, membenahi kesalahan, atau mengatakan, "Aku sayang kamu," sekali lagi. Tapi waktu tak pernah memberi ruang untuk kembali. Maka saat orang-orang yang kita cintai masih ada, jangan biarkan waktu berlalu sia-sia. Jangan biarkan gengsi menghalangi pelukan. Jangan biarkan sibuk menunda kata maaf. Karena bisa jadi pertemuan hari ini adalah yang terakhir. Dunia ini tempat rindu yang tertahan, tempat perpisahan yang tak terduga, dan tempat hati diuji apakah sanggup bersabar dan bersyukur. Jika rindu itu berat, bawa ia dalam doa. Karena doa tak pernah tertolak meski alamat dunianya sudah tak bisa ditemukan. Allah tahu kemana rindu itu harus dihantarkan. Kadang kita terlalu sibuk mengatur rencana, sampai lupa bahwa Allah bisa saja membatalkan semuanya dalam sekejap. Maka siapkan hati, siapkan jiwa. Dunia ini penuh kejutan dari takdir. Rindu bukan selalu harus bertemu, karena pertemuan hakiki bukan di dunia tapi di akhirat. Jika cinta itu karena Allah, maka akan ada pertemuan yang lebih indah nanti. Sementara di dunia, biarlah rindu itu menjadi sebab kita memperbaiki diri, agar saat kita bertemu kembali di hadapannya, kita bisa berkata, "Aku datang dengan hati yang telah kau benahi." Dunia adalah tempat yang mempertemukan untuk kemudian memisahkan. Tapi Allah adalah tempat segala harapan dan pertemuan yang tak akan pernah menyakitkan. Dunia menjauh, akhirat mendekat. Setiap langkah yang kita ambil hari ini bukan sedang menuju masa depan dunia, tapi sedang menuju akhir. Setiap napas yang kita hembuskan bukan menambah umur, tapi justru menguranginya. Dunia makin menjauh, meski kita merasa sedang mengejarnya. Sedang akhirat makin mendekat, meski kita sering menunda untuk memikirkannya. Begitulah arah kehidupan ini, bukan ke depan, tapi ke pulang. Dunia adalah peta yang diputar. Apa yang dulu kita kejar, kini terasa tidak penting. Apa yang dulu kita hindari, kini menjadi kebutuhan utama, ketenangan, keikhlasan, dan amal yang tersembunyi. Seseorang yang bijak akan memanfaatkan waktu dunia bukan untuk memuaskan nafsu, tapi untuk menyiapkan jawaban di hadapan Allah, karena setiap detik akan dimintai pertanggungjawaban. Dunia hanyalah kendaraan, tapi banyak yang menjadikannya rumah, padahal ia akan rusak, usang, dan pada akhirnya ditinggalkan. Jika hati kita tinggal di dalam dunia, maka saat dunia hancur, hati kita ikut binasa. Maka mari kita siapkan bekal sebelum malam tiba. Karena setelah senja, tidak ada waktu lagi untuk menanam. Hanya yang menanam di siang hari yang bisa memanen di waktu gelap. Dunia akan memisahkan kita dari semua yang kita sayangi. Tapi akhirat akan mengumpulkan kita kembali jika iman menjadi pengikat dan amal menjadi jalan. Jika hari ini dunia terasa pahit, sabarlah. Karena Allah sedang menyiapkan manisnya akhirat. Tapi jika hari ini dunia terasa manis, waspadalah. Karena bisa jadi itu bagian dari istidraj. Keseimbangan terbaik adalah hati yang sadar bahwa dunia bukan tujuan dan akhirat adalah tempat pulang. Dunia hanya sebentar dan kita terlalu bodoh jika menjadikannya pusat segalanya. Dunia akan meninggalkan kita, tapi amal baik tidak akan. Amal itu yang akan berdiri di kubur kita. Ia akan menjadi cahaya atau menjadi gelap yang menakutkan. Pilihlah apa yang ingin kita bawa. Belajar melepas sebelum dilepas. Pada akhirnya kita semua akan dilepas. Kita akan dibaringkan dalam gelap. Semua akan menangis tapi hanya sesaat. Lalu kehidupan terus berjalan seolah kita tak pernah ada. Itulah dunia. Maka belajarlah melepas sebelum Allah melepas kita dari dunia ini. Lepaskan keterikatan terhadap hal-hal yang fana. Lepaskan ambisi yang membuat kita jauh dari Allah.
Kita dilahirkan tidak membawa apa-apa, dan kita akan pergi tanpa membawa apa-apa. Satu-satunya yang ikut masuk ke liang lahat adalah amal dan keikhlasan kita. Jika dunia membuat kita merasa kuat, maka kematian akan memperlihatkan bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Bahkan nyawa pun bukan milik kita, ia dipinjamkan dan akan diambil tanpa kompromi. Tidak ada yang salah dengan dunia, tapi akan salah jika kita menjadikan dunia sebagai alasan untuk meninggalkan Allah. Dunia seharusnya menjadi jembatan menujunya, bukan penghalang antara kita dan Dia. Melepas bukan berarti menyerah tapi berserah. Melepas berarti mengikhlaskan semua yang memang bukan untuk selamanya, karena hanya Allah yang kekal, hanya Dia yang tak akan pernah pergi. Hari ini kita masih diberi waktu. Kita masih bisa memperbaiki diri, memohon ampun, mencintai karena Allah, dan hidup untuk akhirat. Tapi esok, siapa yang tahu? Jangan tunggu ajal baru bertaubat. Jangan tunggu perpisahan baru menghargai. Jangan tunggu kehilangan baru memahami bahwa tidak ada yang abadi. Belajar melepas adalah cara Allah mengajari kita untuk bertumbuh. Tidak semua perpisahan menyakitkan. Kadang ia adalah bentuk rahmat agar kita kembali kepadanya. Dan saat akhirnya kita dilepas dari dunia ini, semoga hati kita sudah tidak lagi menggenggam dunia, tapi menggenggam kalimat La ilaha illallah dengan keyakinan, cinta, dan rindu pada pertemuan abadi dengannya. Pada akhirnya kita semua akan berdiri di titik akhir, bukan untuk mengeluh tentang apa yang diambil dari kita, tapi untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita pegang. Dunia telah kita lalui, entah dengan air mata atau tawa, tapi semua itu akan tinggal cerita. Yang tersisa hanyalah catatan amal, kesabaran, dan keridaan atas takdir yang telah ditetapkan. Kita tak akan bisa membawa cinta dunia, harta, atau pujian manusia ke dalam kubur, tapi kita bisa membawa keikhlasan, salat yang tidak ditinggalkan, dan air mata di sepertiga malam. Jangan terlalu keras menggenggam sesuatu yang fana, karena ketika waktu tiba, kita akan diminta untuk melepaskannya, dan hanya yang hatinya ringan yang akan pulang dengan damai. Dunia ini bukan rumah. Ia terlalu sempit untuk menampung seluruh harapan kita. Rumah kita ada di akhirat, tempat di mana tidak ada perpisahan, tidak ada kehilangan, dan tidak ada ketakutan. Maka perbaikilah langkah kita. Jangan hanya sibuk membangun dunia, tapi biarlah tangan yang bekerja itu dibarengi dengan hati yang terus ingat akhirat. Karena sukses di dunia saja bukan tujuan. Hati yang damai adalah hati yang ridha kepada takdir Allah, yang mencintai tanpa harus memiliki, yang bersyukur saat diberi dan ikhlas saat diambil. Allah tidak melihat dunia yang kita kumpulkan, tapi hati yang kita jaga. Allah tidak menghitung banyaknya yang kita genggam, tapi sejauh mana kita berserah kepadanya. Semoga kita menjadi hamba yang tenang, yang tahu bahwa Allah lah tujuan utama, yang sadar bahwa pertemuan dan perpisahan di dunia hanyalah lembar-lembar ujian menuju surga. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kebaikan ini tersebar luas. Jadikan kanal ini sebagai ruang perenunganmu, dan semoga kita semua dipertemukan kembali. Bukan di dunia yang fana, tapi di sisi Allah, dalam keabadian yang sempurna. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.